Pada awal abad ke-17 akhir dinasti Ming di Fuzhou, hidup seorang anak yang bernama Meng Bo yang tinggal di sebuah desa kecil. Meng Bo terkenal sebagai anak yang baik dan berbakti kepada ibunya. Kebaikan dan kebaktiannya sudah tertenak di antara para tetangganya. Hingga suatu hari, ibunya yang mulai tua tak dapat memakan daging sebab giginya sudah mulai tidak dapat makan makanan yang sifatnya keras, seperti daging. Padahal daging adalah makanan kesukaan ibunya. Sebab itulah, Meng Bo berinisiatif membantu agar ibunya dapat makan daging yang menjadi kesukaannya. Sepanjang malam, Meng Bo memikirkan bagaimana caranya mengolah daging yang keras agar dapat dimakan oleh ibunya. Hingga suatu ketika, Meng Bo melihat tetangganya menumbuk beras ketan untuk dijadikan kue mochi. Dan kini mereka sering memasak dan memakan bakso sebagai makanan utama mereka. Cerita bakti Meng Bo dan sejarah bakso tersebar luas hingga ke seluruh kota Fuzhou. Tak hanya tetangga, namun banyak penduduk yang berdatangan untuk belajar membuat bakso yang dibuat Meng Bo. Dan resep tersebut terus menyebar hingga sampai ke Indonesia. Walau resep asli dengan resep Indonesia berbeda, namun bentuk bakso yang bulat serta teksturnya yang empuk tetap sama layaknya resep Meng Bo. Bakso yang kita kenal saat ini diperkenalkan oleh pedagang China yang menetap di Indonesia. Namun, sejarah bakso di Indonesia mengalami perubahan pada resep asli di mana penggunaan daging babi yang memang tidak familiar di Indonesia. Sehingga pedagang tersebut menggantinya dengan daging sapi, begitu juga dengan bumbu menggunakan rempah-rempah yang cocok dengan lidah orang Indonesia. Walau tak mirip dengan resep asli, namun daging bakso yang empuk tetap menjadi ciri khas masakan ini. Bakso adalah makanan khas Tionghoa Indonesia berupa bola daging yang terbuat dari campuran tepung tapioka dengan daging segar yang digiling. Pengertian ini didasarkan dari asal mula kata bakso yang berasal dari bahasa Hokkien yang berarti daging babi giling. Tetapi karena di Indonesia daging babi tidak dimakan oleh mayoritas masyarakat Muslim, akhirnya biasanya bakso dibuat dari gilingan daging sapi, ikan, udang dan ayam. Bakso biasanya dihidangkan bersama kuah serta makanan pelengkap lainnya seperti bihun, tahu, lontong, gorengan, bawang goreng, saus tomat, sambal dan aneka pelengkap lainnya. Sedangkan, bakso sendiri mendapat sebutan pentol atau pentol bakso. Pentol bakso kini dibuat secara bervariasi. Ada yang hanya murni pentol, ada yang berisi telur puyuh, telur ayam maupun telur itik. Ada juga pentol yang dicampuri dengan urat sapi. Ini yang paling banyak disukai dan biasanya disebut bakso urat sapi. Di Indonesia ada beberapa daerah yang terkenal dengan baksonya, misalnya bakso Malang, bakso Solo, dan lain-lain. Bakso di zaman sekarang ini dapat ditemukan di mana-mana dan biasanya penjual bakso adalah orang Jawa karena tempat yang terkenal menjadi pusat bakso yaitu Solo dan Malang. Penjual kuliner ini mulai dari penjual keliling, kaki lima, sampai ke rumah makan atau restoran mewah, karena bakso hampir disukai oleh masyarakat Nusantara, jadi orang-orang tidak ragu untuk membuka bisnis bakso. Karena peminat bakso yang semakin meningkat, maka penjual bakso di pasaran bersaing untuk menarik pembeli. Muncullah variasi-variasi menu bakso yang menggugah selera pembeli, misalnya bakso urat, bakso bola tenis atau bakso telur, bakso gepeng, bakso Malang, bakso karimun Jawa, bakso keju dan masih banyak lagi.